Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan dari kelas MC1B reguler pagi, NIM 4312001055. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen penyusun komputer yang pernah dibahas. Oke. Saya juga udah bikin PPT-nya sekalian. Oke, dimulai. Kayaknya dibuka. Oke, komponen pada komputer. Buatnya udah lama, rekaman baru sekarang. Ada 8, 1 motherboard, 2 RAM, 3 VGA, 4 sound card, 5 PSU, 6 prosesor atau CPU, 7 hard disk dan SSD, 8 wooden card. Oke, selanjutnya motherboard. 1 motherboard dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu motherboard ATX, motherboard micro ATX, dan motherboard mini ITX. Oke, selanjutnya, nah beginilah contoh perbedaannya antara mini ITX, micro ITX, ATX. Dari size 170 x 170 mm, ya micro 244 x 240 mm, dan ATX 305 x 204. Jadi ya banyak memang komponen-komponennya. Mobile ATX selama 25 tahun, motherboard jenis ini masih mendominasi PC di rumah maupun perkantoran dan merupakan motherboard form factor ATX adalah yang terbesar. Mobile Micro ATX, motherboard form factor ATX, adalah yang terbesar sama seperti motherboard ATX. Jumlah port atau slot untuk berbagai komponen masih sangat banyak. Mobile Mini ITX, motherboard ini adalah motherboard paling kecil di antara motherboard yang lain. Udah nampak juga dari size-nya. Oke, selanjutnya memori terbagi dua, ROM dan RAM. Oke, ada dua, RAM dan ROM. ROM, read only memory, adalah jenis memori atau tempat penyimpanan data dalam perangkat komputer yang sifatnya permanen sehingga tidak mudah berubah atau hilang meskipun komputer tiba-tiba mati. Yang kedua, random access memory, sebagai tempat penyimpanan data sementara, memori, serta sebagai instruksi program dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Ya, RAM dan ROM itu yang beda sih. Kalau RAM itu bentuknya pink, ROM itu tertempel dalam motherboard. RAM banyak macam variasinya, ada yang DDR2, 3, 4, dan size-nya pun ada yang besar-besar, ada yang 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Perbedaan signifikan, ROM adalah penyimpanan memori secara permanen, sedangkan RAM adalah penyimpanan memori secara sementara. Ya, semakin tinggi ROM, ROM ya perlu dari bawaan aja sih. Kalau sedangkan RAM semakin tinggi semakin bagus performa. Ya saranin RAM tinggi-tinggi the best. Oke, selanjutnya VGA. VGA bagi dua, Video Graphics Array on Board. Yang kedua, Video Graphics Array Add-on. Oke, selanjutnya VGA on board adalah VGA yang sudah terintegrasi pada motherboard. VGA on board menggunakan RAM sebagai memori VGA alias seri memori. Nah, ini yang biasanya kayak seperti ROM tadi, dia udah kayak tertempel dari motherboardnya. VGA add-on seperti gambar di kiri adalah VGA yang terpisah dengan motherboard yang memiliki interface semacam PCI atau IGP. Pada VGA add-on sudah memiliki GPU dan memori sendiri, jadi ya bagus. Direkomendasikan untuk kalau rakit PC VGA-nya terpisah sendiri, dan wajib yang bagus-bagus biar performa semakin bagus. Sekian abon VGA. 4. Sound card. Jarang sih nengok sound card sebenarnya di PC sekarang. Sound card adalah salah satu perangkat keras komputer atau hardware yang fungsi utama sebagai pengolah data untuk audio dan suara. Audio atau suara yang muncul melalui speaker atau headset pada komputer atau laptop adalah hasil olahan data sound card. Jika Anda mengaktifkan aplikasi multimedia pada komputer, namun tidak keluar suara atau audionya, maka bisa dibilang ada masalah pada sound cardnya. Sound card ini terhubung ke komputer melalui slot AISA atau PCI pada motherboard.
Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan teknologi, sound card memiliki slot USB atau ditancapkan di soket. Biasanya disebut sound card eksternal. Ya biasanya sendiri sih, udah jarang. Udah ketempel juga kadang di motherboard. Oke, selanjutnya PSU atau Power Supply Unit. Wow, Power Supply adalah salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Biasanya komponen power supply ini bisa ditemukan pada casing komputer dan berbentuk persegi. Pada dasarnya, power supply membutuhkan sumber listrik yang kemudian diubah menjadi energi yang menggerakkan perangkat elektronik. Sistem kerjanya cukup sederhana, yakni dengan mengubah daya 120 volt ke dalam bentuk aliran dengan daya sesuai kebutuhan komponen-komponen tersebut. Fungsi dari power supply adalah memberikan daya arus listrik ke berbagai komponen atau hardware. Baca pengertian hardware yang terdapat di dalam casing komputer. Ya, semakin tinggi kebutuhan listrik, semakin tinggi membayar listrik. Mantap ini power supply. CPU, Central Processing Unit, Ryzen nice pick. CPU, prosesor adalah secara singkat dapat diartikan sebagai otak komputer. Prosesor pada umumnya sering disebut juga dengan CPU, Central Processing Unit, adalah suatu integrated circuit yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi, mengolah dan digunakan sebagai pusat ataupun otak dari kegiatan komputer dalam melakukan penimbangan serta menjalankan tugas input dan output. Oke, selanjutnya HDD dan SSD, yaitu hard disk yang kanan yang emas, SSD yang kiri, solid state drive. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menjadikan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Hard disk merupakan jenis memori komputer yang memiliki sifat non-volatil memori, yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan hilang meski perangkat tersebut telah dimatikan. SSD singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Solid State Disk adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Perangkat SSD menanamkan chip memori berbasis silikon sebagai media penyimpanan untuk menulis dan membaca data persisten. SSD juga dikenal sebagai flash drive atau kartu flash. Dimasukkan ke dalam slot di komputer server disebut sebagai penyimpanan flash server side atau sebagai bagian dari sistem penyimpanan berbagai perusahaan flash. 8. WLAN card, PCIe 190 Mbps. WLAN card buatan Cina. WLAN card, Wireless Local Area Network Card. WLAN, Wireless Local Area Network Card, merupakan sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari suatu komputer ke sebuah jaringan komputer. Fungsi WLAN card sama halnya dengan LAN card. Bedanya hanya pada media penghubungnya. Jika LAN card menghubungkan komputer ke jaringan menggunakan kabel atau wired, WLAN card dapat menghubungkan komputer ke jaringan menggunakan teknologi tanpa kabel. Itu disebut dengan wireless. Agak-agak jarang juga seperti ini kayak gini. Biasanya orang udah pakai wireless doang tanpa naruh WLAN card. Udah kena disebarin lagi. Wow, bagus WLAN card. Thank you. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay classy.